Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leon Jula Kebalo, mahasiswa Fakultas Keperawatan kelas A2 semester 4. Di saat ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai waham. Nah, yang pertama itu definisi. Waham adalah gangguan atau proses pikir yang ditandai dengan keyakinan, ide-ide, pikiran yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak bisa diubah dengan logika atau bukti-bukti yang nyata. Kemudian waham adalah keyakinan, isi pikir yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak cocok dengan inteligensi dan latar kebudayaan walaupun hal-hal itu terlihat mustahil. Waham adalah keyakinan, isi pikir yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak cocok dengan inteligensi dan latar belakang kebudayaan walaupun hal-hal itu mustahil. Waham adalah kepercayaan yang salah dari berpikir yang tidak sesuai dengan lain. Kemudian etiologi dari waham. Etiologi. Yang pertama ada teori psikodinamika. Teori psikodinamika berfokus pada hubungan anak dan orang tua yang tidak memuaskan sejak dini dengan proses berduka yang tak terselesaikan. Ini mengakibatkan individu terverifikasi pada tahap marah dari proses berduka, mengarahkannya ke diri sendiri. Ego tetap lemah, sementara superego menjadi luas dan menjadi sifat menghukum. Kemudian ada teori kognitif. Teori kognitif menunjukkan keyakinan bahwa depresi terjadi sebagai akibat dari gangguan kognitif, menimbulkan evaluasi negatif tentang diri selama proses berpikir terganggu. Individu menjadi pesimis dan memandang diri terhadap berharga tidak adekuat serta hidup dalam keputusasaan. Kemudian ada teori biologi. Teori biologi karena adanya beberapa kekuatan atau pengaruh beberapa penyakit keluarga dengan gejala yang sama. Kemudian ada teori dinamika keluarga karena orang tua yang terlalu pemarah, menuntut, dan kaku, tidak percaya diri serta mudah tersinggung. Kemudian ada rentang respon, yaitu pertama itu respon adaptif, yaitu pikiran logis, persepsi akurat, serta emosi konsisten dengan pengalaman dan kemudian perilaku yang cocok. Kemudian ada pikiran kadang terganggu, ilusi, reaksi emosional berlebih, perilaku ganjil dan kehilangan. Kemudian ada kelainan, ada respon maladaptif, yaitu pikiran delusi, halusinasi, kecewa, dan isolasi sosial. Kemudian ada psikopatologi waham, yaitu seorang merasa terancam dengan orang lain atau dirinya sendiri, mempunyai pengalaman kecemasan dan timbul perasaan bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi dan menyangkal ancaman tersebut terhadap persepsi diri atau objek realita melalui manifestasi. Kesan terhadap suatu kejadian atau suatu keadaan dilanjutkan dengan memproyeksi pikiran dan perasaannya ke lingkungan sehingga pikiran, perasaan, keinginannya yang negatif dan tidak dapat diterima akan datang dari luar dirinya. Kemudian ada manifestasi klinis, yaitu pertama yakin bahwa pikirannya bertanggung jawab terhadap kejadian atau berencana, kemudian berpikir bahwa dirinya mendapat kekuatan super dari Yang Maha Kuasa, kemudian curiga, pemarah, takut ditunjukkan pada lingkungan atau orang lain, kemudian perhatian menurun, sulit berkonsentrasi pada aktivitas sederhana atau kejadian, pola bicara tidak logis atau inkoheren, kemudian ada pola tidur tidak teratur dan ambivalent. Demikianlah materi singkat mengenai waham. Saya kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.